Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Gimana kabarnya teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga kalian di sana selalu sehat dan juga selalu dilancarkan dalam segala hal, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Bagi teman-teman yang di luar negeri mau pulang untuk saat ini, aturannya itu benar-benar membingungkan dan juga agak ribet juga ya. Nah, di sini aja yang di rumah aja bingung, apalagi bagi teman-teman yang mau pulang dan juga yang sudah membeli tiket jauh-jauh hari pasti lebih bingung lagi. Karena kemarin sore Menteri Luar Negeri mengadakan jumpa pers itu untuk membahas tentang pelarangan orang baik WNI ataupun WNA yang memasuk ke Indonesia. Nah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau pengen masuk ke Indonesia, yang tentunya beda dari aturannya sebelum tanggal 28 kemarin. Kalau sebelum tanggal 28 Desember kemarin masih umbang-ambing, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kali ini sudah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri langsung dalam jumpa pers ya teman-teman. 28 Desember 2020 memutuskan. Jadi ini bisa dikatakan valid juga untuk aturan untuk saat ini. Jadi pemerintah resmi menutup sementara untuk penerbangan internasional mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari terkait virus corona yang mempunyai varian baru ini ya. Karena menularnya lebih cepat dan untuk tingkat bahayanya hampir sama juga. Berikut pernyataan lengkap Menteri Luar Negeri Indonesia ya. Yang pertama, saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Jadi ini lebih cepat daripada yang kemarin-kemarin. Menyikapi hal tersebut, rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara. Saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Jadi ini baru kemarin sore diumumkan ya teman-teman ya. 3. Untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020 maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHEC Internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Jadi bagi WNA yang masuk Indonesia itu harus membawa surat PCR dan juga harus dites ulang, sambil menunggu hasil itu dikarantina dulu selama 5 hari. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Nah, jadi setelah 5 hari menunggu, nah itu dites lagi. Dites lagi, misalkan hasilnya negatif, itu baru bisa meneruskan perjalanan ataupun ke tempat tujuan. Kemudian bagaimana dengan warga Indonesia yang mau datang ke Indonesia, termasuk teman-teman PMI ataupun TKI, apakah sama ataupun tidak? Jadi pernyataannya seperti ini ya teman-teman. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 14, warga Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan Adendum Surat Edaran yang sama, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHEC Internasional Indonesia. Nah, jadi ini bagi teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia itu dari negara asal harus membawa surat PCR dan berlakunya cuma 2 hari. Kalau kemarin itu sempat 3 hari ya. Nah, sekarang 2 hari, jadi lebih dipepet lagi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang, pastikan 2 hari sebelum berangkat itu tes, jangan terlalu jauh hari. Kemudian yang B,
pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif maka melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina disediakan oleh pemerintah. Jadi bagi teman-teman TKI yang dari luar negeri itu harus bawa PCR. Jika nggak bawa PCR itu nanti nggak bisa terbang. Nah setelah sampai di Indonesia itu nanti dites ulang ataupun dicek ulang ya seperti di Sogo-Sogo itu lagi. Kemudian hasilnya jika negatif, nah itu tidak langsung pulang, itu tetap dikarantina selama 5 hari. Nah itu nanti tempatnya sesuai yang ditentukan oleh pemerintah teman-teman ya. Itu yang negatif aja itu dikarantina, apalagi yang positif ya. Itu yang B. Kemudian yang C. Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif maka diperkenankan meneruskan perjalanan. Setelah 5 hari karantina itu dites lagi kayak orang asing juga. Jadi setelah 5 hari dites ulang lagi. Nah setelah hasilnya negatif itu baru bisa pulang ke kampung halaman teman-teman ya. Nah kalau ternyata positif itu dikarantina lagi sampai hasilnya keluar negatif. Kemudian poin yang kelima, penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi bagi tamu luar negeri ataupun WNA yang masuk ke Indonesia itu cuma tertentu aja ataupun tamu-tamu negara. Poin ke-6, kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas COVID-19. Jadi intinya itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau pulang itu pastikan juga harus membawa surat PCR dari negara asal. Kalau tidak membawa itu tidak bisa check-in ataupun tidak bisa terbang. Jadi kembali lagi ke majikan, nunggu PCR-nya jadi. Nah setelah sampai di Indonesia itu dites lagi. Setelah dites hasilnya keluar negatif itu nanti dikarantina di Jakarta 5 hari lagi. Nah setelah 5 hari dites ulang lagi. Setelah negatif baru bisa keluar. Nah jadi ini aturannya ini sangat ketat banget dan juga mungkin terasa agak ribet ya teman-teman. Karena kondisinya kayak gini, virusnya yang lebih cepat menularnya. Jadi ini dilakukan berulang-ulang untuk tes PCR-nya ya. Jadi mau gimana lagi ya, ini sebenarnya juga ribet dan juga ada baiknya juga ya untuk kesehatan semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang cuti itu kalau bisa ditunda dulu sampai kondisinya membaik. Karena misalkan tetap cuti nanti cuma habis waktunya untuk karantina. Nah, di Jakarta karantina, nanti di rumah ada karantina mandiri lagi. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.